Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, pagi ini kita mau pengen ngobrolin lagi tentang melanjutkan masalah persiapan pensiun ya. Jadi pagi ini memang ya pengen ngobrol itu. Ini pagi nih, ini pagi sekitar jam setengah 7 dan cuaca lagi di tempat saya ini lagi gerimis. Seger nih, saya agak masuk ke kebun lagi. Ini ada kayak di saung ya, kita mau ngobrolin tentang masalah yang kita lanjutkan kemarin. Jadi gini bro, mungkin saya pengen agak sedikit lebih menitik beratkan lagi tentang masalah persiapan mental ya pada saat kita akan bersiap-siap untuk pensiun gitu. Jadi persiapan mental ini digunakan untuk ya sifatnya adalah merubah lifestyle kita, karena kalau kita sudah terbiasa dengan lifestyle yang kita dulu, yang dibentuk dengan kondisi kita masih bekerja, masih muda, masih semangat, kemudian juga lingkungan kita mempengaruhi dan juga istilahnya keinginan-keinginan kita pada saat itu. Ya, akhirnya itu yang membuat lifestyle kita seperti eh, pada saat dulu ya. Kalau buat saya dulu itu gitu, tapi mungkin buat Anda ya sekarang ini. Misalkan lifestyle untuk gaya hidup yang memang ingin Anda tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sukses, kita memiliki konsep untuk menjaga image, kita memiliki ya perlu jaga gengsi karena posisi kita, karena lingkungan kita dan sebagainya gitu. Simpelnya gini bro, jadi karena lifestyle itulah yang kemudian membuat kita itu berperilaku, bersikap, berkonsumsi, dan itu juga akhirnya berakibat juga kepada yang namanya finansial yang harus kita kejar untuk mendukung lifestyle kita yang seperti itu gitu. Jadi misalkan kalau kita misalkan kita berada di dalam posisi yang cukup mapan lah, misalkan kita berada di dalam posisi level manager atau level apapun sebagai seorang pejabat gitu ya, atau yang biasa-biasa saja gitu, tapi karena pengaruh lingkungan kita ingin menunjukkan bahwa kita itu bergaya hidup yang ya istilahnya ya tidak mewah, tetapi paling tidak menunjukkan bahwa kita itu memiliki keberhasilan. Kita makan di tempat yang kalau bukan di tempat warungan ya rasanya nggak nyaman, kalau tidak di rumah makan yang berkelas gitulah gitu ya. Ini namanya lifestyle ya. Kita juga memiliki selera baju, kebutuhan akan baju yang punya harga tertentu, karena memang kembali lagi ya kita menjaga image, kita menjaga status sosial, kita butuh kendaraan, kita butuh lahan gaul yang mungkin juga ingin kita buat menunjukkan kita berada di dalam posisi kayak apa. Ini namanya lifestyle. Memang kenapa itu perlu kita persiapkan, karena memang ya kita bicaranya memang sudah berubah dari kondisi yang misalkan orang umum menganggap kita jaya ya, misalnya kita berada di dalam posisi jaya, tapi kita ya pengen malah ya karena jenuh kita pengen berubah menuju kepada kondisi yang lebih santai gitu. Nah, itu mempengaruhi kepada ya saya agak sedikit menitik beratkan kepada gaya hidup yang berpengaruh terhadap finansial kita gitu. Sebagai contoh begini, rasanya kalau misalkan karena kita sama-sama minum kopi ya gitu, minum kopi yang saya kemarin ceritakan, kita minum kopi dulu dengan sekarang itu mungkin kebutuhannya menjadi berbeda. Karena apa? Kita waktu dulu itu minum kopi kalau nggak di mall atau di kedai-kedai kopi yang cukup bergengsi gitulah gitu, rasanya kok nggak nyaman gitu loh. Makan kadang-kadang itu kalau kita itu pengen lagi kepepet ingin mau minum di warung kopi biasa gitu tuh ya rasanya sungkan kalau ketemu dengan tetangga atau temukan apalagi dengan teman, apalagi dengan anak buah ya gitu ya. Itu membuat kita harus mempertahankan ya istilahnya untuk mempertahankan status dan image ya kita harus mengeluarkan uang ekstra. Ya satu kopi bisa satu cangkir itu kan bisa sampai 50.000 gitu atau lebih malah gitu ya. Ditambah dengan cemilan-cemilan ya, kalau di warung itu harganya mungkin kalau dulu saya juga sering ngewarung ya itu cuma 2.000 kalau kopi hitam itu 2.000, tapi kalau di tempat mall itu udah di atas 50 ya, karena kebutuhan. Tentunya kalau kita di warung ya mungkin jarang selfie ya, tapi kalau sudah di mall ya selfie lah, menunjukkan bahwa kita itu bisa beli sesuatu yang mahal gitu. Namanya lifestyle, dan itu bisa menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan karena memang kita bergaya hidup seperti itu.
Nah, pada saat kita mau berpikir untuk memasuki era pensiun, kita perlu mempersiapkan itu adanya sebuah perubahan. Karena tadi pada saat kita masih bekerja ya memang mungkin kita mendapat penghasilan yang cukup dan lebih karena memang dan rutin yaitu karena memang kita bekerja dan mendapat bayaran dalam bentuk gaji yang rutin. Nah, kemudian pada saat kita pensiun kita memang sudah memang berniat untuk tidak terikat, sehingga ya konsekuensinya ya kita tidak akan mendapatkan gaji lagi gitu, sehingga pemasukan itu memang mungkin berbeda gitu. Ya, sangat berbeda katanya. Ini kita bicaranya mau pensiun ya, kalau alih profesi lain lagi, mulai dari kerja kemudian jadi pengusaha ya itu lain lagi. Tapi kita maunya memang pengen nyantai pengen pensiun. Jadi kita harus bisa merubah gaya hidup kita yang dulunya itu sebuah pengeluaran itu bukan disebabkan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan atau ambisi untuk menunjukkan status sosial yang sebetulnya bukan kebutuhan tapi keinginan, tapi berubah menjadi kebutuhan. Sekarang kita benar-benar ya mendingan kita berpikir hanya memang sesuai dengan kebutuhan saja gitu. Ini adalah lifestyle yang harus kita rubah. Jadi kita kalau sudah seperti itu, kita mengabaikan, kita bisa mengelola mental pikiran kita untuk tidak terpengaruh lagi dengan yang namanya beban-beban status sosial ataupun image, omongan teman-teman, omongan orang gitu. Itu kita mendingan kita sudah mulai berpikir saya harus bisa mengelola perasaan, mengelola emosi kita agar tidak dikontrol oleh orang lain atau faktor luar, tapi kita kontrol sendiri gitu. Jadi sama-sama minum kopi, ya saya bagaimana agar saya itu bisa puas dan enak dengan kopi yang mungkin bisa saya seduh sendiri, itu lebih murah lagi, atau saya datang ke warung kopi dengan harga yang cuma cangkir itu ya Rp2.000 gitu. Kalau di sini umumnya itu kalau kopi hitam gitu di warung itu 2.000. Tapi kalau saya di rumah itu lebih seneng memang kalau lebih bikin sendiri ya pakai kopi kapal api itu yang kopi top. Ya saya nggak nyebutin mereknya lah gitu. Kopi itulah kopi hitam gitu yang nyeduh sendiri itu ya satu bungkus 10.000 itu bisa dipakai untuk lebih dari 15 kali, 20 kali. Tapi yang paling penting gini, kita sudah bisa mengecek bahwa itu sesuatu yang sama sebetulnya, sama-sama enaknya gitu. Saya nggak mengatakan bahwa yang di apa namanya di mal-mal itu nggak enak ya, enggak, itu tetap pasti enak karena memang ya mereka juga harus mempertahankan kualitas kan. Tapi tingkat enaknya itu bukan berarti karena ini 50.000 ini yang ini 2.000 berarti tingkat enaknya itu 25 kali dari yang ini. Enggak. Ya enaknya sih sama-sama susah, kalau itu sudah relatif ya, kalau udah masalah enak. Kalau saya sudah merasa yang namanya kopi hitam itu enak gitu. Dan buat apa saya berpikir untuk mengeluarkan ekstra tambahan 48.000 hanya karena pengen merasakan enak yang sama gitu. Jadi kalau kita beli kopi yang ada di mal-mal itu ya, enaknya itu ya harganya itu ya sebetulnya enaknya itu 2.000. Yang 48.000 itu nilai gengsinya, nilai image-nya. Jadi nilai harganya gengsi itu mahal gitu. Itu hanya satu cangkir kopi ya, belum nanti kalau sudah bicara cemilan atau makanan berat atau bahkan sampai pada level untuk baju, penampilan, kemudian juga kendaraan dan sebagainya, itu berlipat-lipat. Jadi kita harus sudah saatnya untuk pada saat itu Anda harus sudah berusaha kalau memang berniat merubah lifestyle itu, mindset itu. Karena mahal memang gengsi sama ya image itu mahal. Sebetulnya mahalnya di situ. Itu pinternya yang namanya marketing itu di situ, menciptakan sebuah image, menciptakan sebuah status, sehingga seolah-olah dengan mengejar status itu ya Anda harus keluar uang, dan itu tidak kita rasakan bahwa itu sebetulnya sesuatu yang abstrak gitu. Yang abstrak itu. Pinter itu. Ya kita sendiri juga mengakui ya memang mungkin barangkali manusia sangat bisa dipengaruhi dengan opini. Nah, lifestyle itu harus mulai kita kelola, dan itu harus berfokus kepada diri kita. Artinya ya terserah Anda mau menilai saya ini orang yang ngirit, atau Anda mengatakan Anda terlalu pelit dan apa, ya terserah. Yang minum saya, uang saya sendiri kok gitu. Mulai seperti itu. Anda sendiri juga sudah bisa mengelola perasaan dan hati serta pikiran kita. Kadang-kadang orang itu sebetulnya nggak peduli loh. Nggak peduli kita minum kopi di
kafe yang elit gitu tuh mereka sebetulnya cuma lewat saja, tapi pikiran kita seolah mengatakan wah mereka itu kagum pasti gini. Itu pikiran kita gitu. Sebaliknya juga pada saat kita datang ke warung kopi yang beli kopi harga 2.000, ini kadang-kadang muncul aja pikiran, wah ini orang itu pasti ngeledek deh, kita lagi bokek nih. Padahal mereka juga nggak peduli, bodoh amat lu mau minum di mana, nggak mau, terserah kan gitu. Cuma itulah yang namanya ya kita bisa inilah. Nah itu yang saya bilang, bahwa kita sudah mulai harus bisa mengontrol itu. Ya sudah, kalau kita misalkan mau minum kopi di warung, sudah saatnya. Memang mungkin gaji masih ya, kalau Anda masih bekerja, Anda mungkin marah gaji ini. Tapi sudah mulai berpikir, ah bodo amat lah penilaian orang gitu.